Dengan potongan poni yang membuatnya menawan, Lyodra justru jadi sasaran diduga oleh para fans Fuji. Ia dituding menjiplak gaya rambut idola mereka yakni Fuji yang juga identik dengan poninya. Pemirsa Silet RCTI, nama Marisha Icha mendadak tengah menjadi sorotan publik. Pasalnya, ia baru saja mengeluarkan unek-unek yang telah dipendam selama ini. Salah satunya terkait tudingan warganet yang menuding dirinya telah melupakan Gala, putra dari almarhumah sahabatnya Vanessa Angel. Tak hanya itu, Icha bahkan dituduh bertemu Gala hanya untuk pansos. Tak terima dituding demikian, Icha pun akhirnya blak-blakan membongkar kenyataan sebenarnya. Lewat unggahan di media sosial, ia membongkar selama ini justru kesulitan berjumpa dengan Gala. And finally, saya sendiri bertemu sudah nggak boleh. Kenapa coba? Apa alasannya? Bantuin, tanyain dong, kata Marisha Icha saat menjawab salah satu nyinyiran netizen. Tak hanya itu, Icha bahkan mendadak menyinggung nasib Mayang, adik kandung almarhumah yang kabarnya selama ini tidak mendapat kesempatan bertemu keponakannya. Langsung jadi kepikiran rasanya jadi adik almarhumah yang sampai saat ini gak bisa ketemu. Kasihan juga ya. Padahal kalau dipikir-pikir mereka lebih punya hak dibanding saya. Tulis Marisha Icha lagi. Saya selalu mencoba untuk banyak kejadian yang saya ya udahlah mencoba mengerti, mencoba saya lebih dewasa, saya harus yang lebih paham. Tapi kan sebagai manusia saya ada batas capeknya gitu. Tidak ada urusan dengan siapapun, dalam artinya bahwa tidak urusan ada orang yang mau datang. Ya namanya saya cucu saya. Ya itu saya tidak menanggapi seseorang ya, artinya menanggapi secara umum ya. Dan kalau ada yang orang yang niatnya baik, tentu memang harus sesuai dengan hati nurani kami. Ya kira-kira gimana kalau ada seseorang untuk ingin menemui anak cucu saya, ya kan? Merasa dirinya tidak dihargai, Marisha Icha bahkan membongkar tangkapan pesannya kepada Fadly Faisal, kakak dari Fuji. Terlihat, wanita berusia 29 tahun itu membujuk Fadly agar dirinya bisa bertemu dengan Gala. Aku nggak mau nggak bisa ketemu sama Gala, Tolong, aku cuma mikirin itu. Aku nggak mau nggak bisa ketemu Gala lagi. Tolong. Unggah Kan kamu lihat ya, dalam komentar-komentar kami, kan kami tidak merugikan orang. Kami tidak menjatuhkan orang kan. Ya. Kamu lihat aja komentar-komentar saya banyak di orang-orang lain ya. Kalau banyak anak saya berkomentar, kami tidak menjatuhkan, kami tidak merendahkan. Kami hanya sifatnya menghargai orang lain. Tadinya aku udahlah nggak mau ngomong apa-apa, bener-bener lagi capek banget sampai ya kalau kata orang dia kalau berbaik buat baik aja. Iya sih, secara ajarannya seperti itu. Tapi kita ini manusia, kalau kita baik, rasanya pasti ada segelintir harapan untuk orang itu juga kayak ingin juga baik gitu. gerah dengan segala tudingan yang ia dapatkan, Icha bahkan mengungkap isi pesan Fadly meminta bantuan dirinya saat mantan kekasihnya Rebecca Klopper terkena masalah hukum. Begitu pula bantuan dengan berbagai permasalahan lainnya, namun ia merasa justru dijauhi oleh Haji Faisal
dan keluarganya termasuk Fuji. Namun sikap Icha yang seolah mengungkit bantuannya itu pun ikut mendapat kritikan pedas dari warganet. Jika dirunut lagi, semua seolah berawal dari saat Fuji tidak datang ke ulang tahun putri dari Marissa Icha yang membuat Marissa Icha kala itu merasa diabaikan. Tapi kalau bagi mereka masih kami tetap salah, ya monggo ya sila, ya sudahlah. Toh kami menjauh aja kami. Itu yang bisa kami lakukan. Karena kami bukanlah manusia sempurna juga. Kami banyak kelemahan juga, banyak kesalahan juga. Jadi tak perlulah kita berbalas pantun. Ya, perlu sama-sama saling mengoreksi aja kita di mana letak kesalahannya. Mudah-mudahan ya petunjuk datang dari yang kuasa, itu aja rasanya. Alia Masyaid. Marissa Icha bukan satu-satunya yang pernah menuai hujatan karena permasalahan dengan keluarga Haji Faisal. Alia Masyaid juga sempat diserang oleh oknum fans Fujianti Utami, bahkan sejak ia dikabarkan dekat dengan mantan kekasihnya, Thorik Halilintar. Beberapa kali Alia dibandingkan dengan Fuji, yang disebut lebih cocok dengan Thorik. Terbaru, Alia bahkan dihujat saat menjadi salah satu bridesmaid di pernikahan Mahalini dan Rizky Febian. Sampai akhirnya Alia dilamar oleh Thorik, nyinyiran dari para fans Fuji pun seolah tak mereda. Merespon hal tersebut, Fuji pun akhirnya buka suara. Ia turut meminta maaf kepada Alia jika selama ini terseret oleh kelakuan para oknum fansnya. Fuji mengungkap bahwa selama ini tidak memiliki permasalahan atau perselisihan baik dengan Thorik maupun Alia. Maaf ya Alia kalau misalnya banyak rame nyangkut-nyangkutin pautin aku sama kamu. Aku tuh jujur juga nggak tahu, nggak pernah aku tuh kayak sengajain berniat juga nggak pernah. Aku tuh nggak datang ya karena nggak diundang. Personal nih kok mahal, kita nggak punya masalah sama sekali. Itu dia makanya. Aku bahkan sama pasangannya sekarang ya, aku juga nggak ada masalah, kita baik-baik gitu loh. Dan itu udah hampir 2 tahun. Tapi ujung-ujungnya yang kena ya pasti kalau nggak Alia, aku Thorik. Aku juga serba salah gitu loh. Baik, semuanya baik. Netizen suka mancing-mancing, aku tuh nggak ada masalah sama siapapun. Aku nggak ada masalah, mau dari pihak Thorik, keluarga Thorik, ataupun kayak deket sama enggak, aku nggak ada masalah. Tisa Biani. Nama Tisa Biani juga sempat menjadi bahan perbincangan panas di jagat maya. Bukan tanpa alasan, hal itu bermula dari sejumlah warganet yang diduga adalah fans dari Fuji kerap membanding-bandingkan idola mereka dengan kekasih Dul Zailani tersebut. Di tengah kehebohan yang terjadi, Tisa Biani pun akhirnya angkat bicara. Ia justru bertanya-tanya, apa yang membuatnya sampai disebut mirip dengan Fuji. Selain itu, Tisa juga menjelaskan bahwa dirinya tidak kesal atau sebal dengan ucapan warganet yang terus-terusan menyebutkan mirip dengan Fuji. Ia hanya ingin menegaskan bahwa dirinya gerah terus disebut mirip dengan adik almarhumah Vanessa Angel tersebut. Tapi sebel nggak sih kamu kan tempat bete nih di sosial media. Sering bilang ya, siapa aku mah apa adanya aja ngomongnya ya. Mau ikutin apa ya yang aku tegur ya alhamdulillah syukur ya, kalau enggak aku juga gimana. Terus ujung-ujungnya fansnya barbar kayak gini. Situ aku juga gak enak. Aku juga nggak bisa, dan itu itu jadi bumerang lagi buat aku, itu selalu jadi bumerang buat aku juga yang kecek juga ujung-ujungnya. Aku udah nggak enak, habis itu nanti balik lagi ke aku. Lyodra. Penyanyi jebolan Indonesian Idol, Lyodra juga pernah mengalami cibiran saat mengubah gaya rambutnya. Dengan potongan poni yang membuatnya menawan, Lyodra justru jadi sasaran diduga oleh para fans Fuji. Ia dituding menjiplak gaya rambut idola mereka yakni Fuji yang juga identik dengan poninya.
Sontak saja hal itu menjadi perdebatan dan banyak warganet lain tak terima dan membela Lyodra. Pasalnya, rambut poni bukan hanya milik Fuji, namun bisa digunakan oleh siapa saja karena memang menjadi gaya yang populer sejak lama di kalangan kaum hawa. Sangat-sangat tidak penting. Malu ngelihatnya dan ngebacanya dan kayak kalian tuh gabut banget, semua gabut dan dipertontonkan dan diperlihatkan dan ada gitu ya, orang udah gabut, nggak nyambung, aneh, mengkritik orang dan lain sebagainya. Satu udah nggak penting. Meninggalkan perseteruan antara Marisha Icha dan keluarga Fujianti Utami yang semakin memanas hingga sederet selebriti yang pernah dibuat geram oleh fans Fuji. Selanjutnya, jangan lewatkan aksi Agoy pemain sinetron Amanah Wali datangi langsung sate viral yang didatangi bintang drakor Ji Chang-wook di kawasan Kebayoran, Jakarta Selatan. Benarkah penjual sate sampai memasang foto Ji Chang-wook dan menulis pernah didatangi sang aktor drakor?